Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Saudara-saudariku seiman, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dengan taufiknya kembali melanjutkan pelajaran harian kita, dan kita masuk pada pembahasan khatarur riya'i wa annahu minasyirki, bahaya dari perbuatan riya, serta riya itu termasuk dari bagian kesyirikan. Ini bagian dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya bahasa riya itu kita lebih mengenalnya dengan pamer, ya. Itu namanya lihat. Jadi amalan kita tampakkan kepada manusia, kita pamerkan kepada manusia, sayalah yang berbuat itu, saya telah melakukan ini dan itu. Dalil yang berbicara tentang ini sangat banyak, ya, baik dari Al-Quran maupun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini dikeluarkan oleh sahabat Abi Sa'id bin Fudalah, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fihi nada mudanin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari awal hingga akhir. Ini generasi yang terakhir. Kalau generasi awal itu sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Generasi akhir ini generasi di mana mereka menjelang hari kiamat. Jadi dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ini di mana? Di padang mahsyar. Lihisabi fi yaumin qiyamah. Ini hari hisab, ya. Jadi semua manusia dari awal dan akhir itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk dihisab amalan-amalan mereka. Hari di mana la raiba fihi, tidak ada yang meragukan hari tersebut. Kita semuanya, saya dan antum, semuanya akan merasakan hari tersebut. Maka fihi nada munadin, di hari tersebut orang menyeru atau ada penyeru yang menyerukan. Apa kata dia? Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan wa yatlub thawaba min indi ghairillah. Luar biasa. Siapa yang menduakan Allah dalam amalan yang mestinya amalan tersebut hanya untuk Allah semata. Ya, dia perhatikan hadis tersebut. Amalan apa saja ini? Mau sholat, puasa, mau zakat, ya, mau amalan apa saja bentuknya, begitu ya. Ketika amalan itu diberikan kepada selain Allah, mestinya amalan itu hanya untuk Allah, tapi diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fayatlubu atau fayatlub thawaba min indi ghairillah. Maka carilah pahalanya kepada amalan yang ditujukan tadi. Artinya pahalanya itu kan namanya kita sholat, siapa yang memberikan pahala? Ya Allah Subhanahu wa taala. Puasa, zakat, yang memberikan pahala Allah. Namun amalan itu tidak kita tujukan kepada Allah, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita tuju? Ya kepada yang lain, kepada manusia atau kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Kata Allah, mintalah pahala kepada dia, mintalah pahala kepada manusia, mintalah pahala kepada orang yang engkau persembahkan amalan soleh tadi kepada orang tersebut, kepada makhluk tersebut. Wa innallaha aghna syuraka'i anisyirk, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dari segala-galanya, sehingga tidak butuh untuk sekutu dari situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.
Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Kata beliau, kami sedang berdiskusi lah, berbincang dengan para sahabat yang lainnya tentang Dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menghampiri kami begitu. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min Masihid Dajjal. Mau nggak aku beritakan atau saya kasih tahu ada hal atau perkara yang lebih menakutkan, yang lebih mengkhawatirkan saya dibandingkan perkara yang kalian sedang diskusi saat ini. Apa itu? Ini Dajjal. Maka sahabat mengatakan, faqulna bala ya Rasulullah, tentu, sangat mau. Siapa yang tidak mau? Jangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menambahkan keimanan dan ketakwaannya. Ajib, Masya Allah, kata Nabi SAW, asyirku al-khafi. Ini menduakan Allah Jalla wa'ala dalam masalah amalan soleh, tapi amalan soleh itu khafi, samar-samar. Ini dikenal dengan sekitar syirkul khafi, syirik yang samar-samar. Kemudian Nabi SAW mencontohkan yang syirik samar-samar itu seperti apa? Ayyaquma ar-rajulu yusalli, seorang sedang sholat, kemudian fayuzayyinu sholatahu lima yara min nazari rajuli ilaihi. Kemudian sholatnya itu dipercantik, dibuat indah, agar orang-orang melihatnya, si fulan itu, Masya Allah, orang soleh, cantik, sholatnya bagus, sholatnya, Masya Allah, kok sholat cantik. Intinya sholatnya bagus begitu ya. Dihias-hiasi sholatnya, sholat sebagaimana yang sallallahu alaihi wasallam contohkan, cukup seperti itu saja. Tidak perlu berlebih-lebihan dalam hal ini. Jadi syirik khafi ini syirik yang sangat dikhawatirkan, paling dikhawatirkan Rasulullah SAW dibandingkan Dajjal. Dajjal, ikhwan, kalau kita tahu, semuanya kita sudah tahu bagaimana sepak terjang dari Dajjal. Kalau Dajjal keluar, semua orang berduyun-duyun. Fitnah Dajjal sangat luar biasa ya. Semua orang berduyun-duyun ketika semuanya kering, nggak ada tanaman, makanan, minuman, sumber ekonomi tidak ada, yang ada hanya sama Dajjal. Maka mereka berduyun-duyun mengumuruni, meminta sesuatu kepada Dajjal. Nah, itu lebih bahaya. Syirik khafi lebih bahaya ketimbang Dajjal. Dibikin pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya cukup panjang. Kata Nabi SAW, jadi sahabat Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama sekali pada hari kiamat nanti dieksekusi, bahasa kita dieksekusi atau disidang. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun ushtuhida fa utiya bih, fa arafa ni'amahu fa arafaha. Orang yang mati syahid. Jadi orang yang pertama itu orang mati syahid, didatangkanlah kepadanya. Akhirnya nikmat-nikmat Allah dia mengenali semuanya. Qala fama amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan nikmat tersebut? Kemudian dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhid, saya nikmat tersebut saya gunakan untuk mati di jalan Allah sehingga saya mati syahid. Kata Allah, enggak, kadzabta, engkau telah dusta. Lakinnaka qatalta li anna yuqal jari'un, enggak, engkau berperang, berjihad di jalan Allah. Tidak dikatakan engkau mati syahid, tapi tapi engkau dikatakan sebagai orang yang pemberani, patriot, panglima, seorang pemberani. Engkau telah dusta. Faqad dan engkau benar, sudah dikatakan si fulan itu mati syahid. Si fulan itu sudah mati di jalan Allah sebagai seorang panglima.
Dan kau sudah mendapatkan, sudah dipuji-puji, digaung-gaungkan panglima besar. Kalau bukan karena dia, maka kita tidak akan menang dan seterusnya. Kau sudah dikatakan demikian. Akhirnya summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia, oleh karena Allah SWT perintahkan untuk menghukum orang ini sampailah dia dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Demikian pula yang orang yang kedua, warajulun ta'allama ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar kemudian mengajarkan ilmunya, ya, wa qara al-Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa arfahun yamahu, sama seperti yang kedua, yang pertama tadi ya. Kemudian dia mengakui tentang ilmunya, amalnya, dia membaca Al-Quran, untuk apa nikmat tersebut engkau gunakan, ya, saya menyebarkannya untukmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la, kadzabta, engkau dusta. Engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Ya. Wa qara'atul Qur'an liyuqal huwa qari'. Kau baca Al-Quran ingin dikatakan oh saya adalah seorang qari', seorang pembaca tilawah Al-Quran, suaranya bagus dan seterusnya. Dan itu semuanya sedang kau dapatkan gelar-gelar seperti itu, ya, belajar ingin untuk mencari, ya, agar dipuji orang, seorang ustadz, orang alim yang menyebarkan dakwah, seorang dai, dan itu sudah engkau dapatkan. Kita semuanya di sini, ya, sangat memungkinkan bisa masuk dalam hadis ini. Akhirnya dia hukum oleh Allah, sampailah dia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kulli. Orang yang Masya Allah, yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk dia, sehingga dia memiliki harta yang begitu banyak, ya, banyak sekali hartanya. Nah, kemudian dia dihadapkan oleh Allah, kemudian dinampakkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia mengakui nikmat tersebut. Kemudian ama amilta fiha. Qala ma taraktu fi sabilillah tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Saya tidak meninggalkan harta tersebut di jalan Allah, tuhibbu an yunfaq. Saya, artinya orang yang kaya ini, dia berinfak, bersedekah. Hartanya diberikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya untuk dirimu ya Allah. Saya berjuang dengan harta saya ini untuk membela agamamu dengan harta yang saya miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah, kadzabta, engkau telah dusta. Walakinnaka fa'alta liqal, akan tetapi engkau melakukan itu agar ingin dikatakan adalah orang yang jawadun, seorang yang dermawan. Faqad dakhil, dan itu sudah disematkan kepada dirimu, engkau terkenal dengan kedermawanan yang luar biasa. Akhirnya dihazab oleh Allah, kemudian dilemparkanlah ke dalam api neraka. Wa yazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi kita dari yang seperti ini. Kita sangat takut dan sangat khawatir, jangan-jangan amalan yang kita lakukan selama ini ada niat yang tersembunyi, yang kita harus wajib untuk menjauhkan niat yang tidak baik tersebut. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.